Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Hidayati, NIM 2102040004 dari program studi kimia. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh biogenesis. Berikut ini penjelasannya. Apa itu biogenesis? Biogenesis berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya hidup dan genesis yang artinya pembentukan. Jadi, teori biogenesis itu adalah menjelaskan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Berikut ini tokoh-tokoh biogenesis. Yang pertama, Francesco Redi. Dalam eksperimennya adalah menggunakan daging. Pada toples pertama yang terbuka, terdapat banyak lalat dan belatung. Hal ini disebabkan karena adanya kontak langsung dengan udara. Pada percobaan kedua, toples ditutup dengan kasa. Daging membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga banyak lalat yang hinggap. Namun, hanya hinggap di atas kasa, sehingga lalat hanya bertelur di atas kasa. Percobaan ketiga, toples tertutup dengan rapat. Pada toples ini tidak terdapat lalat maupun belatung dikarenakan tidak adanya kontak langsung dengan udara. 2. Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani melakukan eksperimen dua variasi perlakuan. Yang pertama, labu diisi air kaldu, kemudian dipanaskan 15 derajat Celcius dan dibiarkan terbuka. Beberapa hari diperoleh, hasil kaldu menjadi keruh, berbau busuk, dan banyak mikroorganisme. Yang kedua, labu diisi air kaldu, dipanaskan, kemudian ditutup rapat dengan sumbatan gabus, lalu didinginkan. Beberapa hari dapat diperoleh hasil kaldu tetap jernih dan tidak ada mikroba. 3. Louis Pasteur. Pada eksperimen ini, Louis Pasteur menggunakan labu leher angsa. Pada percobaan pertama, labu diisi air kaldu, lalu dipanaskan dan dibiarkan beberapa hari. Kemudian setelah diamati, tidak ada mikroba di dalamnya, dikarenakan debu-debu di luar atau yang membawa mikroorganismenya terperangkap pada leher angsanya. Pada percobaan kedua, labu diisi air kaldu, lalu dipanaskan, setelah itu dimiringkan hingga kaldu mengenai leher angsa dan dibiarkan beberapa hari, kemudian ditegakkan kembali. Setelah itu diamati terdapatnya mikroba di dalamnya. Kesimpulan dari tiga tokoh-tokoh tersebut, yang pertama, Francesco Redi. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan daging mengalami perubahan struktur dan bau yang disebabkan oleh mikroorganisme di udara yang berkontaminasi dengan daging, serta timbulnya belatung merupakan telur lalat yang menetas. Dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup tercipta karena adanya makhluk hidup lainnya. 2. Lazzaro Spallanzani. Dari eksperimen tersebut dapat disimpulkan pada percobaan pertama, labu yang dibiarkan terbuka terdapat kehidupan yang berasal dari mikroorganisme yang ada di udara. Dan pada percobaan kedua, pada labu yang ditutup tidak terdapatnya kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan bukan berasal dari air kaldu. 3. Louis Pasteur. Pada eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme yang ada di udara masuk ke dalam labu bersama-sama dengan debu. Hasil percobaan Louis Pasteur ini berhasil menggugurkan teori abiogenesis yang telah bertahan ratusan tahun.